Selanjutnya adalah konsep dasar keperawatan. Pengkajian. Yang pertama, identitas meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat pendidikan, nomor registrasi, status perkawinan, agama, pekerjaan, tinggi badan, berat badan, dan tanggal masuk rumah sakit. Yang kedua, riwayat keperawatan. Keluhan utama, demam lebih dari 1 minggu, gangguan kesadaran, apati sampai somnolen, dan gangguan saluran cerna seperti perut kembung atau tegang dan nyeri pada perabaan, mulut bau, konstipasi atau diare, tinja berdarah dengan atau tanpa dendrit, anoreksia, dan muntah. Riwayat penyakit sekarang, ingesti makanan yang tidak dimasak, misalnya daging, telur, atau terkontaminasi dengan minuman. Riwayat penyakit dahulu, pernah menderita penyakit infeksi yang menyebabkan sistem imunnya menurun. Riwayat kesehatan keluarga, tifoid kongenital didapatkan dari seorang ibu hamil yang menderita demam tifoid dan menularkan kepada janin melalui darah, umumnya bersifat fatal. Riwayat kesehatan lingkungan, demam tifoid saat ini terutama ditemukan di negara sedang berkembang dengan kepadatan penduduk tinggi serta kesehatan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Pengaruh cuaca terutama pada musim hujan, sedangkan dari kepustakaan barat dilaporkan terutama pada musim panas. Selanjutnya, pola-pola fungsi keperawatan, pola persepsi dan tata laksana kesehatan. Perubahan penata laksanaan kesehatan yang dapat menimbulkan masalah dalam kesehatannya. Kedua, pola nutrisi dan metabolisme. Adanya mual dan muntah, penurunan nafsu makan selama sakit, lidah kotor, dan rasa pahit waktu makan sehingga dapat mempengaruhi status nutrisi berubah. Yang ketiga, pola aktivitas dan latihan. Pasien akan terganggu aktivitasnya akibat adanya kelemahan fisik serta pasien akan mengalami keterbatasan gerak akibat penyakitnya. Yang keempat, pola eliminasi. Kebiasaan dalam buang air kecil akan terjadi retensi bila dehidrasi karena panas yang meninggi, konsumsi cairan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Pola reproduksi dan seksual. Pada pola reproduksi dan seksual, pada pasien yang telah atau sudah menikah akan terjadi perubahan. Pola persepsi dan pengetahuan. Perubahan kondisi kesehatan dan gaya hidup akan mempengaruhi pengetahuan dan kemampuan dalam merawat diri. Pola persepsi dan konsep diri. Di dalam perubahan, apabila pasien tidak efektif dalam mengatasi masalah penyakitnya. Berikutnya, pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum. Biasanya pada pasien tifoid mengalami badan lemah, panas, pucat, mual, perut tidak enak, anoreksia. Yang kedua, kepala dan leher. Kepala tidak ada benjolan, rambut normal, kelopak mata normal, konjungtiva anemia, mata cowong, muka tidak odem, pucat, bibir kering, lidah kotor, di tepi dan di tengah merah. Fungsi pendengaran normal, leher simetris, tidak ada pembesaran kelenjar. Yang ketiga, dada dan abdomen. Dada normal, bentuk simetris, pola nafas teratur, di daerah abdomen ditemukan nyeri tekan. Yang keempat, sistem respirasi. Apa ada pernafasan normal, tidak ada suara tambahan, dan tidak dapat cuping hidung. Sistem kardiovaskular. Biasanya pada pasien dengan tifoid yang ditemukan tekanan darah yang meningkat, akan tapi bisa didapatkan takikardi saat pasien mengalami peningkatan suhu tubuh. Selanjutnya, sistem integumen. Kulit bersih, turgor kulit menurun, pucat, berkeringat banyak, akar hangat. Sistem eliminasi. Pada pasien tifoid, kadang-kadang diare atau konstipasi. Produk kemih, pasien bisa mengalami penurunan kurang dari normal. Sistem muskuloskeletal. Apakah ada gangguan pada ekstremitas atas dan bawah atau tidak ada gangguan? Selanjutnya, sistem endokrin. Apakah di dalam penderita tifoid dalam besaran kelenjar thyroid dan tonsil? Ditemukan masalah keperawatan nyeri akut, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, dan hipotermia. Yang pertama, diagnosa keperawatan nyeri akut. Nyeri akut setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam diharapkan nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Yang pertama, nyeri yang dilaporkan. Yang kedua, ekspresi wajah nyeri. Yang ketiga, mengeringit. Yang keempat, berkeringat berlebihan. Kaji rasa nyeri komprehensif meliputi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor pencetus. Kedua, dorong pasien untuk memonitor
nyeri dan menangani nyerinya dengan tepat. Yang ketiga, ajarkan prinsip-prinsip manajemen nyeri. Yang keempat, libatkan keluarga dalam modalitas penurunan nyeri jika memungkinkan. Rasionalnya yang pertama, mengindikasikan kebutuhan untuk intervensi dan juga tanda-tanda perkembangan resolusi komplikasi. Yang kedua, dapat mengurangi ansietas dan rasa takut sehingga mengurangi persepsi akan intensitas rasa sakit. Yang ketiga, untuk mengurangi rasa nyeri seperti teknik relaksasi. Selanjutnya, pemahaman klien dan keluarga tentang penyebab terjadinya nyeri akan mengurangi ketegangan klien dan memudahkan klien untuk diajak bekerja sama dalam melakukan tindakan. Berikutnya adalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Status nutrisi bayi setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, masalah keperawatan dapat diatasi dengan kriteria hasil. Intake nutrisi, perbandingan berat dan tinggi, hidrasi, pertumbuhan, intake kalori, intake protein, intake vitamin, intake mineral, intake zat besi, dan intake kalsium. Tentukan status gizi pasien dan kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan gizi. Tentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan gizi. Tentukan apa yang menjadi preferensi bagi pasien. Kemudian monitor kecenderungan terjadinya penurunan dan kenaikan berat badan. Rasionalnya, meningkatkan keseimbangan gizi pasien, memenuhi persyaratan gizi pasien, menentukan preferensi yang cocok bagi pasien, dan mengetahui terjadinya penurunan berat badan. Yang terakhir, hipotermia. Termoregulasi bayi baru lahir. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, masalah keperawatan dapat diatasi dengan kriteria hasil: termogenesis yang tidak menggigil, mengambil postur retensi panas untuk hipotermia, mengambil postur kehilangan panas untuk hipotermia, penyapihan dari inkubator bayi ke box bayi, keseimbangan asam dan basa. Informasikan mengenai indikasi adanya hipotermia dan penanganan emergensi yang tepat sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tempatkan bayi baru lahir jika di bawah penghangat jika diperlukan. Yang ketiga, monitor suhu dan warna kulit. Yang keempat, berikan pengobatan antipiretik sesuai kebutuhan. Rasionalnya, memberikan informasi agar pasien dapat mengetahui penanganan yang dibutuhkan, menjaga suhu tubuh bayi agar tidak terjadi hipotermia, mengetahui keadaan bayi, dan yang terakhir untuk mengatasi suhu pada bayi agar suhu stabil.